Saudara-saudara sayang, ada ketempuran Harmagedon, ada peperangan besar yang akan datang segera. Dan kita harus menjadi siap, karena ini adalah peperangan yang dahsyat. Tapi kita harus menjadi siap karena Tuhan Yesus akan datang. Dan Dia akan datang supaya kita mengikuti Dia dan masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Roh Kudus dan firman-Mu yang adalah jelas. Terima kasih Bapa untuk malaikat-malaikat yang melindungi kita juga. Kita berdoa supaya kita menerima firman Tuhan Yesus dan menolak dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Harmagedon. Ini adalah ketempuran yang besar. Ketempuran Harmagedon. Ini adalah peperangan yang dunia ini sedang mempersiapkan. Setan tahu dia ada sedikit waktu supaya dia menipu seluruh dunia. Dan tentara-tentara dunia ini sedang mempersiapkan terhadap peperangan besar itu. Dan kita harus menjadi siap juga. Karena peperangan itu adalah peperangan Tuhan Yesus juga. Ini adalah konfrontasi yang terakhir di antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Di sini kita baca, awas, dampak konflik China-Taiwan lebih dahsyat dari perang Rusia-Ukraina. Tapi ini bukan ketempuran besar, ketempuran peperangan yang terakhir. Ini bukan ketempuran Harmagedon. Tapi ini sangat keras. Lebih dahsyat daripada perang Rusia-Ukraina. Personel militer berdiri di sebelah Harpoon A-84, rudal anti kapal, dan rudal udara ke udara AIM-120 serta AIM-9 yang disiapkan untuk latihan pemuatan senjata di depan jet tempur F-16 di pangkalan udara Hualien, Taiwan. 17 Agustus 222. Tuhan Yesus mengatakan di dalam buku Matius 24 ayat 6. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang. Perhatikanlah, janganlah ketakutan, karena seharusnya lah semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belumlah kesudahannya. Dan kita mau menjadi siap supaya zaman itu, peperangan besar itu akan datang. Matius 24 ayat 7 kita baca. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini tanda terakhir supaya kita mengerti Tuhan Yesus datang kembali.
Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa. Ini ketempuran pada hari terakhir. Ini ketempuran Harmagedon. Karena ini adalah bangsa melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Kerajaan surga, kerajaan Tuhan Yesus melawan kerajaan setan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, Roh Nubuat, 196 kita baca. Dalam hal ini, seluruh dunia akan berada di satu atau lain pihak. Perang Harmagedon akan berlangsung. Dan pada hari itu, tidak satu pun di antara kita yang tertidur. Kita harus benar-benar waspada. Seperti 5 anak darah yang mempunyai minyak dalam buli-buli di lampu kita. Kuasa Roh Kudus harus menyertai kita dan panglima bala tentara Tuhan itu akan berdiri di depan para malaikat surga untuk mengatur pertempuran. Kita harus di sebelah Tuhan Yesus. Kita harus berdiri di dalam pihak Tuhan Yesus. Dan kita harus menerima firman Tuhan dan menolak hal-hal duniawi. Ada berita di sini, Jerman mengirimkan 6 Eurofighters, ini pesawat perang, pesawat ketempuran. Jerman mengirimkan 6 Eurofighters ke Asia di salah satu penyebaran terbesarnya sejak Perang Dunia Kedua. Kehadiran 6 pejuang Jerman di Asia terkait dengan manuver hitam pekat yang menyatukan 2.500 orang dan 100 pesawat dari seluruh dunia selama 3 minggu di wilayah utara Australia, di mana 17 negara berpartisipasi. India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Prancis, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya tidak termasuk Spanyol. Kenapa Spanyol tidak termasuk? Mungkin karena Spanyol nanti berdiri pada pihak negara-negara komunisme seperti Rusia dan seperti China di dalam peperangan besar itu yang akan datang. Peperangan besar itu akan datang ketika 6.000 tahun berlalu. 6.000 tahun akan lalu, kemudian peperangan besar akan datang. Karena itu, setan mempersiapkan seluruh dunia supaya mereka siap dan melawan terhadap
Tuhan Yesus. Di sini kita baca peristiwa-peristiwa akhir zaman 197. Kita perlu mempelajari pencurahan cawan yang ketujuh. Wahyu 16 dari 17 sampai 21. Kuasa kejahatan tidak akan menyerah dalam peperangan itu tanpa perlawanan. Tetapi Allah mempunyai bagian dalam perang Harmagedon itu. Umat Tuhan juga, kita juga mempunyai bagian dalam perang Harmagedon itu. Karena itu, kita harus menjadi siap di dalam hati kita. Wahyu 16 ayat 13 kita baca tentang Harmagedon. Ketempuran Harmagedon. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini krisis hari Minggu. Wahyu 16 ayat 14 kita baca. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Hari besar itu, peperangan dahsyat itu adalah ketempuran Harmagedon. Di sini kita baca, Cina akan mengirim jet tempur Pembon ke Thailand untuk latihan bersama. Untuk latihan bersama. Kegiatan militer Cina yang tumbuh di wilayah Asia Pasifik telah mengkhawatirkan Amerika Serikat dan sekutunya. Seluruh dunia khawatir. Seluruh dunia khawatir. Wahyu 16 ayat 15 kita baca. Ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang kembali. Lihatlah. Ini sampai 6.000 tahun terjadi. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon, perang besar itu. Ketempuran Harmagedon akan datang segera. Di dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman 197 kita baca. Perang Harmagedon segera akan berlangsung. Ia yang pada jubahnya tertulis nama Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan memimpin bala tentara surga sambil menunggang kuda putih berpakaian lenan halus yang putih bersih. Wahyu
19 ayat 11 sampai ke 16. 4 malaikat perkasa menahan kekuatan-kekuatan di bumi ini sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka. Kita harus menerima meteraikan Tuhan. Kita harus menolak dunia ini. Harus menjadi siap supaya kita masuk di dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan Yesus. Di dalam peristiwa-peristiwa akhir 186 kita baca, roh nubuat, bangsa-bangsa di dunia gemar akan pertikaian, tetapi mereka dikendalikan oleh malaikat-malaikat itu. Bila mana kuasa yang menahan ini diangkat, maka akan tibalah masa kesusahan dan kesulitan. Ini krisis yang besar. Kita harus menjadi siap. Sekarang ini peristiwa-peristiwa akhir 187. Sekarang ini malaikat-malaikat sedang menahan angin peperangan agar angin itu tidak berhembus sampai dunia diamarkan akan kebinasannya yang sedang datang. Tetapi suatu badai sedang menanti siap untuk melanda bumi. Dan bila mana Allah menyuruh malaikat-malaikatnya melepaskan angin itu, akan terjadilah suatu pemandangan peperangan yang tidak dapat digambarkan oleh pena. Kita harus menjadi siap. Takut di dalam iman kita, di dalam hati kita. Kita harus menolak. Kita harus kuat di dalam iman Tuhan Yesus. Kuat di dalam hati kita. Kita harus menerima firman Tuhan. Menerima Roh Kudus. Menerima roh nubuat. Kita harus menjadi siap supaya Tuhan Yesus mengangkat kita dan kita masuk di dalam kerajaan surga. Kita baca peristiwa-peristiwa akhir 186. Alat-alat perang yang mematikan akan diciptakan. Kapal-kapal yang bermuatan nyawa-nyawa yang hidup akan terkubur di kedalaman laut. Di sini ada alat peperangan yang sangat dahsyat. China terus perkuat militer untuk siap hadapi Amerika Serikat. Beijing mulai produksi massal kapal perusak. Dan di sini Amerika Serikat juga. Pembawa pesawat nuklir Amerika Serikat untuk menghentikan China di Taiwan. 130 pejuang dan 25 tahun tanpa berhenti untuk mengisi bahan bakar. Di sini, Angkatan Laut Amerika Serikat menambahkan rudal hipersonik ke kapal perusak sembunyi-sembunyi Zumwalt. Sekarang, Zumwalt akan melengkapi persenjataan yang lebih
mematikan, cukup untuk menjadikan kapal perusak salah satu kapal paling mematikan di dunia. Bahkan kelas Zumwalt akan menambahkan senjata hipersonik ke gudang senjata mereka. Rudal hipersonik conventional prompt strike suatu hari akan diluncurkan dari kapal perusak ini. Suatu hari akan datang. Pada hari itu adalah peperangan besar. Adalah ketempuran yang tersebut, yang disebut ketempuran Harmagedon. Setan tahu suatu hari yang disebut ketempuran Harmagedon, senjata ini akan diluncurkan dari kapal perusak ini. Indonesia beli 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Indonesia siap beli 50 kapal perang untuk jaga Natuna Utara dari Cina. Di sini ada berita. Nasib Indonesia lebih mujur. Malaysia disebut ironis. Beli kapal perang Cina demi melawan Beijing. Indonesia bermasalah dengan Cina di Natuna Utara, sedangkan Malaysia ditinggali. Pola operandi Cina mengganggu Indonesia dan Malaysia sama, yakni Cina mengirim kapal survei dan Coast Guard ke kedua wilayah tersebut. Ini ironis. Irak juga sedang mempersiapkan terhadap peperangan besar yang akan datang. Seluruh dunia sedang mempersiapkan terhadap ketempuran Harmagedon. Dan kita juga harus menjadi siap di dalam hati kita. Iman Tuhan Yesus harus menjadi iman kita juga. Irak menegosiasikan pembelian 14 jet tempur Rafale dari Prancis. Di sini baca, jika itu makmur, Baghdad akan bergabung dengan Yunani, Indonesia, Kroasia, dan Emirates yang dalam waktu kurang dari setahun juga telah memperoleh model ini. Pesawat ketempuran ini. Polandia kadung beli FA-50. Kemampuan pesawat tempur Korea Selatan malah diragukan untuk lawan Rusia. Setelah invasi Rusia terhadap Ukraina, Polandia juga ancang-ancang menambah alutsista untuk melawan Rusia. Belum lama ini, Polandia mendatangani kontrak dengan Korea Selatan untuk memperoleh 672 howitzer self-propelled K9 Thunder, 1000 tank tempur utama
K2 Black Panther Korea Selatan, dan 48 pesawat tempur ringan FA-50. India juga. India beli jet tempur dan sistem pertahanan udara Igla-S dari Rusia. Malaysia juga. Malaysia beli pesawat tempur India. Alutsista, ini berita, alutsista Malaysia sudah ketinggalan zaman. Sekarang ada ancaman konflik di Laut Natuna atau Cina Selatan. Malaysia tentu berkeinginan memperkuat pertahanannya. Filipina juga. Filipina beli lagi 2 kapal perang buatan PT PAL. Filipina kembali membeli kapal perang jenis landing platform dock produksi PT PAL Indonesia. Ini menjadi pembelian kedua Filipina usai menerima 2 unit LPD serupa pada 2016 dan 2017 lalu, yakni BPRP. Sekarang Venezuela. Venezuela adalah tempat yang negara Rusia adalah latihan perang. Latihan perang. Di sini kita baca Venezuela dan Rusia luncurkan latihan perang di Amerika Latin. Ini seperti permainan. Ini adalah nubuat dan sejarah akan datang lagi kembali. Ini peristiwa yang sudah lalu dan akan terjadi lagi. 2 Samuel 2 pasal 14. Mari kita baca. Dan Abner berkata untuk Yoab, biarkan pada pemuda itu sekarang bangkit. Ini dari bahasa Inggris. Alkitab King James Version. Dan Abner berkata untuk Yoab, biarkan para pemuda itu sekarang bangkit dan bermain di depan kita. Dan Yoab berkata, biarkan mereka bangkit. Untuk apa? Untuk bermain. Tapi ini untuk bermain perang. Seperti Venezuela. Bermain perang. Bermain perang. Ayat 13. Lalu mereka bangkit dan maju berdasarkan urutan 12 orang dari suku Benyamin di pihak Isboset anak Saul dan 12 orang dari hamba-hamba Daud. Ini adalah seperti permainan. Seperti permainan sepak bola. Dan kita harus menolak hiburan duniawi ini. Kita harus menolak hiburan duniawi ini. Mengatakan siapa? Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam Roh Nubuat, Councils on Health,
beberapa hiburan paling populer seperti sepak bola dan tinju telah menjadi sekolah kebrutalan. Mereka mengembangkan karakteristik yang sama seperti yang dilakukan Olimpiade Roma kuno. Cinta dominasi, kebanggaan dengan kekuatan kasar belaka, mengabaikan kehidupan yang sembrono, menggerahkan kepada kaum muda kekuatan untuk menurunkan moral yang mengerikan. Kita harus menolak hiburan duniawi ini. Hiburan duniawi ini lalu ada peperangan di antara dua negara, Amerika Tengah, Honduras dan El Salvador, dan perang untuk sepak bola. Mereka adalah peperangan karena konflik di antara negara-negara itu. Tapi sepak bola adalah mulai untuk perang itu. Di Yugoslavia juga. Yugoslavia perang yang dimulai di stadion sepak bola seperti roh nubuat bilang. Cinta dominasi, kebanggaan dengan kekuatan kasar belaka, mengabaikan kehidupan yang sembrono, peperangan. Dan sekarang adalah peperangan yang akan datang segera. Ketempuran Harmagedon. Ketempuran Harmagedon. Supaya itu setan sedang mempersiapkan seluruh dunia. Dan kita juga harus menjadi siap. Di sini ada berita. Sedang terlangsung hari ini. Drum perang berbunyi di gerbang Amerika Latin. Venezuela baru saja meresmikan permainan perang seperti di dalam Alkitab. Seperti pada zaman Raja Daud. Venezuela baru saja meresmikan permainan perang tingkat tinggi di mana Rusia dan China akan berpartisipasi. Rusia dan China sejak 2015. Apa yang terjadi pada tahun 2015? Hukum hari Minggu sudah legal di seluruh dunia. Sudah mengatangani dan sudah menjadi legal di dalam buku hukum dunia ini. Pada tahun 2015. Sejak tahun itu dalam kerangka hubungan erat antara Caracas dan Moskow, ini adalah pertama kalinya Venezuela menjadi tuan rumah kompetisi ini. Ini permainan perang. Setiap tahun apa yang disebut permainan perang, ini permainan setan. Permainan perang ini sebuah kompetisi kerjasama militer
yang diselenggarakan oleh Rusia mempertemukan lebih dari 30 negara. Sebagian besar dari Asia dan Eropa Timur. Kali ini Venezuela menonjol sebagai sekutu penting yang tuan rumah pertama mereka di Amerika Latin. Apa negara yang berpartisipasi? Pada pembukaan turnamen yang berlangsung Senin ini di Benteng Terrapaima di Barquisimeto, ini adalah kota Venezuela, bendera Rusia, bendera Myanmar, Belarus, Abkhazia, Uzbekistan, Bolivia, Vietnam, China, India, Pakistan, Nicaragua, Indonesia, dan Kuba. Mereka ini adalah yang berpartisipasi permainan perang. Di sini kita baca permainan perang juga di 2 Samuel 2 ayat 16. Apa yang terjadi? Kemudian setiap orang menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedang ke lambung lawannya. Dan mereka mati bersama. Dan orang menyebut tempat itu Halgat Hatsurim yang terletak di Gibeon. Semua pemain, semua orang muda mati. 24 karena adalah 12 orang di satu tim. Di sini juga setan tahu bagaimana dia mempersiapkan dunia ini supaya mereka melawan Tuhan Yesus dan umat Tuhan. China menyelesaikan permainan perang di seluruh pulau Taiwan. Permainan perang China. Iran mengatur turnamen drone dengan Rusia, Belarus, dan Armenia. Di dalam buku 2 Samuel 2 ayat 17, mari kita baca. Dan pertempuran sangat hebat pada hari itu. Ingat, hari yang besar akan datang. Hari pertempuran yang besar. Pertempuran pertempuran itu di dalam bahasa Ibrani disebut pertempuran Harmagedon. Harmagedon. Di sini mari kita baca. Dan pertempuran sangat hebat pada hari itu, dan orang Israel serta Abner dipukul kalah oleh hamba-hamba Daud. Di sini adalah Presiden Taiwan peringatkan China terhadap invasi. Kapal dan pesawat tempur Angkatan Darat China melintasi garis tengah setelah Taiwan.
Kementerian Pertahanan menggecam. Tak lama setelah Presiden memperingatkan raksasa Asia itu terhadap invasi. Di dalam buku Wahyu kita baca, Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu. Katanya, sudah terlaksana. Kenapa sudah terlaksana? Karena pertempuran yang besar itu sudah datang. Wahyu 16 ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Wahyu 16 ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Wahyu 16 ayat 20. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ini adalah pertempuran Harmagedon. Wahyu 16 ayat 21. Mari kita baca. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ini pertempuran yang besar. Amerika Serikat membangun kapal selam nuklir paling canggih dan mematikan dalam sejarah. Ini berita yang sangat penting karena setan tahu dia adalah sedikit waktu supaya dia menipu seluruh dunia. Dan kita sudah menerima di dalam roh nubuat pengetahuan, pengertian supaya kita menjadi siap. Dan kita tahu ada 6.000 tahun. 6.000 tahun sejarah dunia. Dan kemudian pertempuran itu akan datang. Dan Tuhan Yesus akan datang. Di sini kita baca. Amerika Serikat membangun kapal selam nuklir paling canggih dan mematikan dalam sejarah. Dalam sejarah.
Roh nubuat mengatakan, sudah mengatakan, kapal-kapal ini dan kapal selam ini akan diciptakan di dalam dunia ini. Nubuat itu sudah dipenuhi. Dan mereka sudah sedang mempersiapkan kepada pertempuran Harmagedon. Ini supaya kita harus waspada di dalam iman kita. Konstruksi dimulai pada kapal selam serangan Amerika Serikat yang baru. Kelas Columbia akan menjadi kapal selam paling canggih dan tersembunyi di planet ini ketika beroperasi pada tahun 2030. Apa yang akan terjadi pada atau dekat tahun 2030? Pertempuran yang besar itu. Pertempuran Tuhan Yesus. Pertempuran peperangan yang besar. Di sini kita baca desain untuk kelas Columbia dimulai pada tahun 2007 dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, District of Columbia akan dikirim ke Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2027. Apa yang terjadi pada tahun 27? Tuhan Yesus dibaptisan. Tuhan Yesus membaptis. Dan pada tahun 2027 2000 tahun akan terjadi. Itu akan terjadi juga yang akan siap untuk memasuki layanan pada tahun 2030. Apa yang terjadi pada hari 31? Tuhan Yesus disalibkan di Golgota. Itu kita harus mengerti. Karena ada 6.000 tahun sejarah dunia ini sampai Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita membaca. Mari kita baca. Kemenangan akhir 692. Selama 6.000 tahun. Berapa tahun? Selama 6.000 tahun pertikaian besar itu maju terus. Anak Allah dan juru kabar surgawinya telah bertikai dengan kekuasaan iblis untuk menggambarkan, menerangi, dan menyelamatkan umat manusia. Selama 6.000 tahun pertikaian itu sampai pada hari Tuhan Yesus akan datang. Sekarang
sekarang semua telah membuat keputusan mereka. Orang fasik telah bersatu sepenuhnya dengan setan dalam peperangannya melawan Allah. Waktunya telah tiba bagi Allah untuk menunjukkan otoritas hukumnya yang telah diinjak-injak itu. Dan sekarang pada waktu ini, sekarang pertikaian itu tidak hanya dengan setan saja, tetapi juga dengan manusia. Sebab Tuhan mempunyai penggaduan dengan bangsa-bangsa. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Bagaimana kita tahu adalah 6.000 tahun sampai Tuhan Yesus akan datang. Dan sampai pada zaman akan datang. Sampai konflik di antara kekuatan baik dan kekuatan jahat akan datang pada akhirnya. Pada tahun 31 TM, 3,5 tahun setelah ia dibaptiskan, Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan. Pada tahun 31 Tuhan Yesus Kristus disalibkan dengan pengorbanan yang dipersembahkan di Bukit Golgota, maka berakhirlah sistem atau upacara korban yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada anak domba Allah. Berapa tahun sampai pada hari Tuhan Yesus disalibkan? 4.000 tahun. Ini kita mengerti pada tahun 2031 akan terjadi tempur besar itu. Selama 6.000 tahun. 6.000 tahun. Di sini kita baca peristiwa-peristiwa akhir 186. Semua orang yang tidak mempunyai roh kebenaran akan bersatu di bawah pimpinan kaki tangan setan. Tetapi mereka tetap dikendalikan sampai waktunya tiba bagi perang Harmagedon yang dahsyat itu. Harmagedon akan datang segera. Pertempuran Harmagedon akan datang segera. Tapi kita harus menjadi siap supaya kita masuk di dalam kerajaan surga dan menerima Tuhan Yesus yang akan datang segera juga. Pada tahun 2031 dan setan tahu. Karena itu dia sedang mempersiapkan seluruh dunia
seluruh pemerintah-pemerintah dan tentara-tentara dunia. Dan kita harus mempersiapkan pada hari yang besar itu dan menjadi siap untuk menerima Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk nubuat ini. Pertempuran Harmageddon. Terima kasih banyak. Dan kita harus menerima firman Tuhan dan menjadi siap. Terima kasih untuk Roh Kudus. Dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.